Kalau kita sudah menerima makanan yang keras, maka kita akan mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang sudah dewasa itu dia tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang jahat. Nah, anak yang dewasa ini kita mau perdalam hari ini. Karakter anak yang dewasa. Seperti apa sih anak yang dewasa itu? Supaya kita boleh menerima berkat yang kepada Abraham tadi. Karena orang yang diberkati itu tadi adalah orang yang sudah dewasa. Anak yang dewasa itu mengenal Tuhan. Amin. Dan anak yang dewasa yang mengenal Tuhan inilah yang berhak menerima janji Allah. Apa yang membuktikan atau apa cirinya kalau kita dikatakan mengenal Allah? Tidak lagi menaklukkan diri kepada roh-roh dunia. Jadi orang yang sudah mulai dewasa secara rohani itu sudah mulai bisa meninggalkan dosa. Kalau kita belum bisa meninggalkan dosa, belum dewasa. Kalau saudara masih sama saja mulai datang beribadah kepada Tuhan setelah setahun, 2 tahun. Tidak ada perubahan. Sami mawon doanya gitu-gitu aja. Ibadahnya juga timbul tenggelam. Anda belum dewasa. Dan Anda tidak berhak menerima janji Allah. Anda masih sama dengan hamba. Walaupun kamu sebenarnya sudah ditetapkan akan menerima janji Tuhan. Tetapi sebelum kamu dewasa itu belum diberikan. Saudara mau menerima segala berkat tadi. Menjadi berkat bagi banyak bangsa. Yang mengutuk engkau dikutuk. Yang memberkati engkau diberkati. Namamu masyhur. Wah, itu terjadi kalau kita sudah menjadi anak Tuhan yang dewasa. Dan anak Tuhan yang dewasa ini dikatakan tidak lagi takluk kepada roh-roh dunia. Ayat 9 tadi. Orang yang dewasa itu siap menerima makanan keras. Apa maksudnya makanan keras? Khotbah yang keras. Jadi kalau ada orang keluar dari gereja hanya gara-gara dengar khotbah yang keras, itu masih anak-anak, belum dewasa. Kalau masih memerlukan susu, bukan makanan keras, siapakah dia? Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, Iya. ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Wih, kalau ternyata khotbah yang lembek-lembek kesukaanmu, kamu gak pernah ngerti kebenaran loh. Kalau kita masih hanya memerlukan susu, tidak akan memahami, katakan tidak paham. Tidak paham. Nah, terus siapa dia? Ia adalah anak kecil. Sebab ia adalah anak kecil. Jadi bisa saja sudah rambutnya ubanan, tetapi secara rohani dia anak kecil. Karena apa? Belum siap menerima makanan keras. Tersinggung dan tersungging ketika khotbah itu menegur dia. Dan tidak mau lagi datang ibadah. Bahasa gaulnya baper guys. Jangan baper kalau dengar khotbah yang keras. Itu kebutuhan kita supaya dewasa. Apa yang keras ini? Firman yang keras. Khotbah yang keras. Pengajaran yang keras. Supaya dibuang semua karat-karat dosa dari hidup kita. Supaya dibuang semua karakter yang lama dari hidup kita. Yang ketiga, terlatih membedakan mana yang baik dan yang jahat. Kalau kita sudah menerima makanan yang keras, maka kita akan mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang sudah dewasa itu dia tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang jahat. Dia tahu mana yang berkenan bagi Tuhan. Dan bukan hanya sekedar dia tahu, dan dia melakukan mana yang baik, mana yang berkenan bagi Tuhan. Tadi dikatakan dewasa itu punya panca indera yang terlatih membedakan yang baik dan yang jahat. Dan menurut Roma 12 ayat 1 dan 2, orang yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat itu tidak lagi serupa dengan dunia. Saudara akan menjadi disebut orang Kristen yang dewasa jikalau hidupmu tidak sama dengan dunia ini. Kalau dunia ini suka menggosip, saudara jangan lagi suka menggosip. Kalau dunia ini suka membahas keburukan kejelekan orang lain, saudara jangan lagi suka membahas keburukan kejelekan orang lain. Kalau dunia ini, kalau dia menyakiti kita tidak boleh mengampuni, tapi harus membalas, itu dunia. Saudara harus mengampuni. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi cara berpikirnya berubah. Tidak lagi seperti yang dulu. Kalau dulu Anda sopan, kami segan. Anda tidak sopan, kami tendang. Itu dunia. Dunia, kalau kamu baik sama aku baik samamu. Tapi kalau kamu jahat sama aku lebih jahat. Itu dunia. Saudara jangan lagi begitu.
Jangan lagi serupa dengan dunia.